Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, serangan pemusnah massal, seni kehancuran, hujan petir kehancuran. Langit menjadi gelap seketika saat Jieyan melepaskan ki dan konsep kehancuran dalam jumlah yang sangat besar. Petir terus-menerus menggelegar dari tubuhnya ke segala arah yang membuat tekanan pada kultivator dari alam abadi dan para iblis menjadi lebih intens. Saat langit menjadi gelap, di saat itu juga banyak pusaran ungu berwarna hitam muncul. Teknik ini tidak seperti teknik petir hitam yang sering ia gunakan menggunakan ki bercampur dengan alam lalu menghasilkan petir hitam yang cukup kuat. Kali ini, ia menggunakan ki dan konsep kehancuran itu sendiri lalu mentransfernya menggunakan teknik teleportasi ke arah langit. Apa itu? Kenapa lubang aneh berwarna ungu itu tampak memercikkan petir hitam? Perasaan ini. Para kultivator dan iblis yang ada di sana memasang wajah pucat saat bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak saat merasakan ancaman kematian yang tiba-tiba datang. Bahkan untuk kelima pemimpin pasukan klan Wang dan Pangeran Iblis menyusutkan mata mereka masing-masing saat menatap ke arah langit. Riak rasa takut muncul di hati mereka masing-masing dan teringat tentang teknik yang digunakan oleh Xia Yuer sebelumnya. Bahkan serangan Jieyan tampak sedikit lebih kuat. Serangan Xia Yuer saja sudah menghabisi sekitar 30.000 kultivator dan kali ini, dampak dari teknik Jieyan mungkin lebih mencengangkan. Sialan. Para pangeran iblis dan pemimpin pasukan klan Wang mengutuk Jieyan dalam hati dan mencoba untuk membatalkan teknik yang hendak digunakan oleh Jieyan. Untuk Xiao Zia, ia tahu apa yang hendak dilakukan oleh Jieyan dan langsung menghalangi para pangeran iblis untuk mendekat ke arah Jieyan. Kalian tidak bisa pergi kemana-mana, ucap Xiao Zia saat ia menepuk permukaan tanah dengan tangan kirinya. Formasi kematian, dunia kematian. Formasi kematian, hutan kematian. Tempat di sekitar para pangeran iblis berubah dalam sekejap dan di saat itu juga, hutan dengan pohon berwarna hitam tanpa daun meledak ke arah langit mencoba menusuk semua pangeran iblis. Roh sialan. Keempat pangeran iblis mengutuk Xiao Zia karena tahu bahwa mereka masing-masing akan tertahan oleh Xiao Zia dan tidak bisa mendekat ke arah Jieyan untuk menghentikan serangan skala besar tersebut. Keempatnya langsung berlindung secara langsung karena teknik formasi Xiao Zia memang sangat kuat. Sementara itu, Xia Yuer di sisi lain juga memperhatikan apa yang hendak dilakukan oleh Jieyan dan menatap 5 pemimpin pasukan klan Wang yang hendak bergerak. Ia juga tidak ketinggalan dan langsung membuat gerakan khusus dengan kedua telapak tangannya yang telah dikelilingi oleh lingkaran formasi. Formasi alam, dunia alam. Tempat tersebut berubah dalam sekejap, menjadi padang rumput yang luas, dan yang tidak terduga, rumput-rumput itu mengeluarkan aura seperti sebuah serbuk yang tidak lain adalah racun. Jangan hidup udara di sini. Ini adalah racun. Wang Li berteriak keras saat merasakan ki dan konsep yang berubah menjadi racun entah bagaimana caranya. Semua pemimpin pasukan klan Wang mencoba keluar dari tempat itu tetapi apakah Xia Yuer akan mengizinkannya? Tentu saja jawabannya tidak. Kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana. Kalian sudah melawanku dan mencoba untuk melawan Jieyan. Kalian menganggap putri ini terlalu lemah. Karena itu, kalian akan merasakan putus asa yang sebenarnya. Ucap Xia Yuer angkuh dan sedikit rasa marah karena tampaknya kelima pemimpin pasukan klan Wang terlalu meremehkannya. Formasi alam, kelahiran alam. Dum.
Tumbuhan merambat tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung menyerbu ke arah semua pemimpin pasukan klan Wang. Mereka semua memasang wajah gelap karena tahu bahwa tumbuhan merambat tersebut sangat merepotkan. Semua dari pemimpin pasukan memasang wajah gelap saat menghindari serangan Xiao Zia dan Xia Yuer. Ketika mereka berhasil, tatapan mereka semua tertuju pada langit dan hanya bisa bergumam dalam hati, terlambat. Untuk para pasukan iblis dan kultivator dari alam abadi, mereka semua tahu bahwa pusaran itu sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka semua pun mencoba melarikan diri sebisa mereka. Menatap semua pasukan musuh yang hendak pergi, Jie Yan menaikkan sudut bibirnya dan itu terlihat sedikit jahat. Terlambat. Secepat apapun kalian tidak akan bisa lebih cepat dari teknik ini. Terimalah kematianmu. Dari pusaran ungu yang ada di langit, petir hitam kemerahan meledak ke arah permukaan tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Blar, blar, blar. Hujan petir hitam dengan ruang lingkup yang sangat luas terus-menerus menyambar dari dalam pusaran ungu. Karena teknik itu dipindahkan oleh teknik teleportasi milik Jie Yan, ia dapat mengendalikan arah petir menyambar sehingga walaupun para musuh mencoba melarikan diri, ia hanya perlu memiringkan sedikit sudut petir sehingga itu tepat mengenai musuh yang berkumpul dalam jumlah yang cukup besar. Arreggggh. Teriakan demi teriakan terdengar di tempat tersebut saat banyak dari mereka yang tewas seketika dan untuk pada iblis dan kultivator dari alam abadi tingkat alam sage tahap ke-8 ke atas berusaha menahan petir tetapi mereka hampir tidak mampu sehingga mereka merasakan sakit luar biasa dan membuat mereka berteriak keras. Tidak seperti para pasukan di bawah tingkat alam sage tahap ke-8 yang langsung akan musnah menjadi debu karena mereka bukan pengguna konsep. Manusia sialan. Aku akan membunuhmu. Jingu yang merupakan pangeran iblis terkuat tidak tahan melihat banyak iblis terbunuh. Walaupun ia adalah individu yang sangat kejam, tetap saja ia membutuhkan banyak bawahan karena ia tahu bahwa sekuat apapun ia, akan pasti ada kemungkinan besar jatuh jika ada musuh sebesar pasukan klan Wang. Sraing. Jingu mengayunkan senjatanya dan langsung menebas banyak pohon berwarna hitam. Di saat itu juga, ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jie Yan mengabaikan Xiao Zia. Sementara untuk 3 pangeran iblis lainnya, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menghadang Xiao Zia. Bocah itu harus mati. Bahkan untuk Wang Li yang terkuat di antara pemimpin kelompok pasukan klan Wang juga sangat marah ketika menatap sangat banyak bawahannya tewas. Walaupun ia tidak peduli, akan sangat merepotkan melawan para iblis tanpa pasukan terutama untuk para pangeran iblis. Oleh karena itu, Wang Li melakukan hal yang sama dan bergerak ke arah Jie Yan untuk membereskannya bersama dengan Jingu. Bisa dikatakan, kemampuan tempur Wang Li dan Jingu setara dengan 2 pemimpin pasukan atau 2 pangeran iblis sehingga rekannya yang lain tahu apa yang harus dilakukan, yaitu menahan Xia Yuer dan Xiao Zia. Jie Yan yang saat ini terus menyalurkan ki dan konsep kehancuran untuk menciptakan petir agar memusnahkan pasukan musuh dengan cepat,
tiba-tiba mengerutkan keningnya saat merasakan dua aura yang lolos dari tangan Xia Yuer dan Xiao Zia. Mati. Jingu tiba-tiba muncul tepat di belakang Jie Yan yang masih melancarkan serangan ke arah pasukan mereka. Ia mengayunkan pedang besar berwarna emas yang sama seperti warna rambutnya tepat ke arah kepala Jie Yan sekuat tenaga yang ia bisa. Terang. Dengan kecepatan yang sangat, Jie Yan menghentikan tekniknya lalu menahan tebasan pedang besar Jingu menggunakan tombak. Bom! Tanah di bawah kaki keduanya langsung cekung ke arah dalam. Petir terus-menerus menyambar dan langit yang semula gelap, terlihat terbelah dua karena keduanya menggunakan ki raja dalam bentrokan. Kau sama sepertinya. Jingu memasang wajah muram ketika menatap ke arah Jie Yan karena ia langsung mengingat seseorang yang tidak bisa ia kalahkan seorang diri, yaitu Xiao Chen. Sebelum Jie Yan membalas, seseorang muncul di belakangnya. Dia tidak lain adalah Wang Li yang mengayunkan pedangnya untuk membunuh Jie Yan ketika memiliki kesempatan. Terang. Bush. Ki dan konsep meledak ke segala arah saat pedang Wang Li menghantam pedang Jie Yan yang dibuat ke arah belakang menahan tebasannya. Hal ini membuatnya terpana karena Jie Yan tampak seperti memiliki mata di punggungnya. Tampaknya kalian berdua ingin mati lebih cepat. Aku tahu bahwa kau adalah iblis yang mengalahkan kakek buyut Xiao Chen dan kau pastilah yang mengalahkan kakekku Lin Ming. Karena kalian berdua telah melukai keluargaku, maka aku akan menghabisi kalian di sini. Ucap Jie Yan dengan haus darah yang sangat mengerikan. Ia telah menahan amarahnya yang hampir mencapai ubun-ubun. Saat ini, karena musuh yang melukai keluarganya secara langsung tiba di dekatnya, maka ia akan segera membereskannya dengan semua kekuatan yang ia miliki. Episode sebelumnya. 1 vs 200.000. Episode berikutnya. Membuat segel pemisah. Kata-kata yang terucap dari mulut Jie Yan membuat wajah Wang Li dan Jingu sangat jelek. Itu juga mengisyaratkan bahwa Jie Yan mampu membunuh mereka berdua dengan kekuatannya. Bocah. Kau terlalu sombong. Jingu yang masih mencoba menekan Jie Yan dengan pedang besar di tangannya, berteriak sangat keras. Ia pun mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah Jie Yan. Sinar iblis. Dum. Sinar berwarna emas hendak meledak dari telapak tangan kiri Jingu yang membuat Jie Yan memasang ekspresi serius. Bahkan untuk Wang Li yang berada di belakang Jie Yan memasang wajah yang sangat jelek karena jika Jingu menyerang, ia pasti akan terkena serangan juga. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Seni tubuh, elemen angin. Jie Yan dan Wang Li sama-sama membuat teknik bertahan mereka masing-masing dari serangan dari Jingu. Blar. Pilar cahaya emas meledak ke arah Jie Yan tetapi itu terlihat melewatinya saat ada perisai dengan lambang Yin yang tidak terlalu besar muncul tepat di depannya. Walaupun perisai itu kecil, itu tetap mengkonsumsi ki dan konsep yang cukup besar. Sementara itu, Wang Li yang semula meringankan dirinya menjadi elemen, muncul di tempat yang cukup jauh dengan wajah jelek. Ia menatap ke arah Jingu yang masih menyerang ke arah tempatnya sebelumnya berada. Iblis sialan. Apa kau mencoba membunuhku? Wang Li hampir saja berteriak keras dan akhirnya hanya berkata dengan nada dingin. Jingu yang belum menyelesaikan tekniknya, mengerutkan keningnya. Wajahnya tiba-tiba gelap saat ia merasakan bahaya fatal yang akan segera menghampirinya. Seni kehancuran, cakar naga. Sraing. Jingu yang telah merasakan ancaman nyata,
lebih dulu bergerak berpindah tempat ke tempat lain dan langsung membatalkan tekniknya. Jres. 5 jurang yang cukup dalam tercipta dalam sekejap. Petir hitam tampak memercik sedikit demi sedikit dari celah yang cukup lebar tersebut yang merupakan bekas serangan dari Jie Yan. Wush! Saat debu menghilang, terlihat Jie Yan yang masih dalam mode kehancuran tanpa mengalami luka sedikitpun. Tampaknya perisai aneh itu memang sangat kuat. Aku harus mencari cara menghancurkannya. Walaupun itu sulit, cara terakhir adalah membuatnya kehabisan ki dan konsep. Sudah pasti perisai sekuat itu mengkonsumsi sangat banyak energi. Batin Jingu lalu ia pun tersenyum kejam. Sedangkan untuk Wang Li, ia juga memikirkan hal yang sama. Walaupun ia ingin membunuh Jingu saat ini, lebih baik melakukannya ketika Jie Yan telah tewas. Itulah sebabnya ia tidak membabi buta menyerang Jingu karena sadar bahwa Jie Yan lebih kuat dari Jingu. Menatap senyum jahat Jingu, Jie Yan tidak peduli sama sekali. Ia juga melirik ke arah tempat Wang Li berada yang tampaknya bersiap-siap untuk menyerang. Ia sebenarnya cukup heran karena Wang Li tampak masih menahan diri menyerang Jingu. Ia sangat sadar bahwa Wang Li saat ini sangat marah tetapi menahannya karena suatu alasan. Dan itu pasti dikarenakan dirinya. Pasukan iblis dan kultivator dari alam abadi masih banyak. Batin Jie Yan saat melirik ke arah semua pasukan musuh yang tersisa. Tekniknya sebelumnya yang merupakan teknik pemusnah massal bahkan tidak menghancurkan setengah dari pasukan musuh. Akan merepotkan jika mereka semua membantu pemimpin kultivator dari alam abadi itu dan juga iblis ini. Batin Jie Yan lalu ia mengirim pesan telepati kepada Xia Yuer dan Xiao Zia menggunakan koneksi spiritual mereka. Xia Yuer dan Xiao Zia tidak terkejut dengan pesan yang keduanya terima dari Jie Yan. Keduanya juga paham bahwa Jingu dan Wang Li memang berbeda dari pemimpin iblis dan kultivator dari alam abadi lainnya. Kekuatan keduanya saat ini bahkan lebih kuat dari Xia Yuer dan Xiao Zia. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan langsung mengedarkan kekuatan spiritual miliknya sejauh muncul. Ia pun membuat beberapa gerakan khusus lalu menyentuh permukaan tanah. Seni kehancuran, kubah segel. Formasi 4 pilar, segel 4 pilar. Doom. Kubah raksasa tercipta seketika lalu mengurung sangat banyak iblis dan kultivator dari alam abadi bersama dengan Wang Li dan Jingu. Jie Yan telah memperkirakan jumlah musuh yang ia bisa atasi seorang diri terpisah dari Xia Yuer dan Xiao Zia. Ini juga agar tidak ada musuh yang saling membantu ketika pertarungan berada di saat-saat kritis. Dan teknik segel serta formasi segel yang diciptakan oleh Jie Yan tidak akan bisa dihancurkan kecuali dirinya sendiri yang terbunuh. Ini seperti kedua teknik tersebut terhubung dengan kehidupannya sendiri walaupun mungkin ia akan menerima cedera parah jika tekniknya dihancurkan secara paksa. Namun Jie Yan tidak khawatir tentang hal itu karena bahkan musuh di tempat tersebut tidak dapat memusnahkan perisai yin yang miliknya, apalagi segel yang lebih kuat. Apa itu? Sebuah segel dalam ruang lingkup yang sangat luas. Apakah bocah ini ingin memisahkan beberapa kubu menjadi beberapa pertarungan agar para pemimpin tidak saling membantu? Batin Jingu dengan kerutan di dahinya saat menatap ke arah langit. Ia pun menoleh ke arah lainnya dan menemukan bahwa segel lain tercipta di luar karena kubah tersebut sedikit tembus pandang. Di luar, Xia Yuer dan Xiao Zia juga membuat segel masing-masing untuk mengurung musuh yang ingin mereka lawan. Untuk keduanya,
Jumlah bawahan dari klan Wang dan pasukan iblis tidak terlalu banyak seperti yang ada di dalam segel Jie Yan berada. Kau ingin melawan kami semua seorang diri tanpa bantuan. Kau memang sangat sombong bocah. Tetapi ini juga kabar baik-baik kami karena kau tidak akan mampu melawan kami semua setelah kau membuat segel. Kau tidak akan bisa menggunakan teknik pemusnah massal itu sesekali lagi nantinya karena sudah pasti segel ini akan hancur jika kau menggunakannya sekali lagi. Ucap Wang Li dengan senyum yang sangat jahat. Wang Li perlahan terbang ke arah Jie Yan dan mendarat di jarak hampir 10 meter sama halnya untuk Jingu. Jingu dan Wang Li membuat aba-aba kepada bawahan mereka semua untuk mengepung Jie Yan. Para kultivator dari alam abadi dan iblis tentu langsung mendekat karena mereka juga berpikir bahwa dengan bantuan Wang Li dan Jingu, tidak ada kesempatan untuk Jie Yan bisa menang. Bocah, kau terlalu ceroboh membuat segel seperti ini. Kau tidak akan bisa kabur karena segel ini akan membantu kami. Kematianmu akan tiba lebih cepat. Ucap Wang Li dengan senyum kejam di wajahnya saat menatap semua pasukan telah mengelilingi Jie Yan. Benarkah? Tanya Jie Yan acuh tak acuh saat ki dan konsep berwarna ungu menyebar dari tubuhnya perlahan. Hal ini membuat Jingu dan Wang Li menyipitkan mata mereka. Kalianlah yang tidak bisa kabur dari tempat ini. Ucap Jie Yan saat memulai tekniknya. Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Episode sebelumnya. Serangan pemusnah massal. Episode berikutnya. Kemarahan para iblis dan pasukan klan Wang. Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Kabut berwarna ungu menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi ke semua tempat di dalam kubah segel yang diciptakan oleh Jie Yan. Ini adalah teknik yang pernah digunakan oleh Jie Yan sewaktu pertama kali ia membangkitkan garis darah Kaisar Surgawi. Kemampuan ia adalah bentuk domain teleportasi, yang memungkinkan dirinya untuk berpindah secara bebas ke semua tempat di area kabut ungu. Waspada! Persepsi kita ditahan di tempat ini. Kekuatan spiritual hanya bisa digunakan di batas tertentu. Para iblis dan pasukan kultivator klan Wang berteriak ke arah rekan mereka semua karena tahu bahwa itu sejenis kemampuan domain. Walaupun kemampuan domain sangat langka, itu bukan sesuatu rahasia. Sangat banyak kultivator ataupun iblis dengan kemampuan domain walaupun jika dihitung dari jumlah ratusan ribu ataupun jutaan makhluk, hanya beberapa dari mereka yang mampu mengembangkan kemampuan domain. Untuk Wang Li dan Jingu, keduanya menyipitkan mata mereka. Alasannya tentu karena mereka berdua merasakan konsep ruang yang sangat ekstrim di semua tempat. Jika mereka tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kabut tersebut tercipta melalui konsep ruang dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun semua bawahan Jingu dan Wang Li tidak mampu melacak ke arah yang jauh, untuk keduanya tentu akan mampu melacak ke tempat yang cukup jauh walaupun persepsi mereka ditekan hampir setengahnya. Dengan senyum kejam di wajahnya, Jie Yan pun mengangkat pedang di tangan kanannya lalu ia menunjuk ke arah kejauhan sambil bergumam, tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa kabur dari tempat ini. Dek. Setelah suara Jie Yan menggema di tempat tersebut, ia menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di depan salah satu jenderal iblis yang cukup lemah. 1. Jelek. Saat Jie Yan bergumam, ia langsung memenggal iblis, darah terciprat seketika. Iblis tersebut tidak tahu bagaimana dia bisa tewas karena Jie Yan muncul begitu saja tepat di depannya tanpa bisa dia sadari. Apa?
Para iblis di sekitar Jenderal Iblis yang dipenggal oleh Jie Yan sangat terkejut, lalu banyak dari mereka yang menyerang ke arah Jie Yan secara langsung karena Jie Yan memasuki radar mereka saat ini. Ini juga dikarenakan jarak yang cukup dekat. Sebelum para iblis menyerang, Jie Yan tersenyum kecil lalu menangkap satu Jenderal Iblis tepat di lehernya menggunakan tangan kirinya lalu mengangkatnya ke arah atas. Mati. Serak, serak, serak. Saat serangan selesai, para iblis membeku karena ternyata mereka menyerang teman mereka sendiri. Dari sisi lain, para iblis juga hendak menyerang tetapi Jie Yan dengan santainya mengayunkan pedangnya seperti ayunan acak. Walaupun tampak seperti ayunan acak, petir merah kehitaman telah memercik di pedang tersebut karena Jie Yan menggunakan belitan Ki Raja. Seni kehancuran, bilah kehancuran. Seraing. Saat tebasan sederhana diayunkan, bilah berwarna hitam besar diselimuti oleh petir pun menerjang ke arah para iblis. Jeres. Arregegege. Teriakan keras terdengar di tempat tersebut saat bilah yang dilancarkan oleh Jie Yan membelah semua yang dilewatinya. Bahkan saat menyerang menggunakan pedang, Jie Yan membuka mulutnya lebar-lebar karena tentu ia akan membereskan musuh yang mencoba menyerangnya sebelumnya yang ia tahan menggunakan tubuh iblis lainnya. Seni kehancuran, gelombang Ki kehancuran. Duar. Gelombang kejut bercampur petir hitam meledak ke arah depan. Para iblis yang menatap itu mencoba untuk bertahan tetapi percuma saja karena serangan Jie Yan sangatlah kuat. Bahkan untuk para Jenderal Iblis, mereka akan terluka parah. Sementara untuk iblis tingkat-tingkat alam sage tahap ke-9 biasa, mereka akan tewas di tempat, apalagi yang lebih lemah daripada itu. Kabut ungu sedikit menyebar ketika gelombang kejut tersebut meledak ke area yang luas. Tetapi itu pulih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika tidak menggunakan kekuatan kehancuran ataupun konsep ruang dan yang berlawanan secara langsung, pasti akan sangat sulit memecahkan kabut ungu tersebut. Bocah ini. Jingu yang menatap itu menyusutkan matanya. Ia dapat melihat Jie Yan dengan jelas karena persepsinya mencapai tempat Jie Yan berada. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung bergerak ke arah tempat Jie Yan berada. Untuk Wang Li, walaupun ia bahagia Jie Yan membunuh ratusan iblis dalam sekejap, ia tetap bergerak ke arah yang sama dengan Jingu karena Jie Yan memang musuh yang harus dibasmi. Bocah, kau tidak akan bisa melakukan apapun yang kau inginkan walaupun kau menyebarkan kabut ungu merepotkan ini. Teriak Jingu saat ia tiba di dekat Jie Yan yang hendak menyerang iblis lainnya. Ia pun langsung mengayunkan pedang besar berwarna emas miliknya. Bilah iblis suci. Seraing. Mata Jie Yan menyipit ketika menatap ke arah serangan Jingu. Ia juga tidak tinggal diam dan langsung menyerang secara langsung. Dek. Jie Yan muncul tepat di depan Jingu yang hampir menyelesaikan ayunan pedang besar. Terang. Bush. Saat bentrokan terjadi, wajah Jingu semakin jelek karena ia sangat sadar bahwa dengan kemampuan biasa miliknya, itu tidak akan bisa melawan Jie Yan sama sekali. Ia hanya bisa melawan jika menggunakan kemampuan sejati Pangeran Iblis. Kau ingin menghentikanku? Walaupun kau bekerja sama dengan semua sampah itu, hentikan aku jika bisa. Jie Yan tersenyum kejam lalu melirik ke arah Wang Li yang mendekat juga. Dek. Jie Yan menghilang secara langsung yang membuat Jingu tercengang karena ia tidak dapat menemukan Jie Yan. Hal ini membuatnya semakin marah. Bahkan Wang Li yang telah mendekat lalu menatap ke sekelilingnya dengan waspada karena ia tidak dapat melacak Jie Yan lagi.
Jieyan yang muncul di pinggiran segel yang ia ciptakan, ia tersenyum kecil karena tampaknya tidak ada artinya menunda-nunda musuh. Ia harus bergegas membereskan mereka semua karena Xia Yuer dan Xiao Zia juga pasti berada dalam pertarungan intens. Untuk melawan jumlah, kekuatan serta kecepatan sangat dibutuhkan. Jieyan sangat memahami hal ini, ia harus membunuh siapapun yang ada di sana hanya dengan satu gerakan saja. Dan dengan mode kehancuran, itu belum cukup sama sekali membunuh siapapun kecuali Wang Li dan Jin Gu hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, ia pun merubah wujudnya dan ini merupakan yang paling tepat. Skala naga perlahan muncul di beberapa bagian tubuhnya. Lengannya berubah menjadi lengan naga berwarna hitam, ekor panjang muncul di belakangnya bersamaan dengan 6 sayap hitam lebar. Kekuatan naga. Jieyan bergumam kecil karena sudah saatnya memanfaatkan kekuatan tubuhnya secara maksimal yang berasal dari garis darah naga hitam kehancuran. Di segel aneh yang terlihat seperti dunia tumbuhan, terlihat saat ini banyak mayat yang telah tergeletakkan. Jumlahnya mencapai angka puluh ribuan, itu adalah jumlah musuh lemah yang dibunuh oleh Xia Yuer. Saat ini, Xia Yuer terlihat sedikit kelelahan, di hadapannya, terlihat 4 sosok yang memasang wajah muram dari waktu ke waktu. Keempatnya tidak lain adalah Wang Qi, Wang Hu, Wang Zi dan Wang Wangchu. Keempatnya saat ini sangat marah karena Xia Yuer memiliki banyak teknik aneh yang membuat semua pasukan di sana tewas hanya dalam waktu hampir 5 menit. Hanya tersisa kalian berempat. Kalian sudah tahu bagaimana kehebatan putri ini bukan? Waktunya bagi kalian mati. Xia Yuer tersenyum cerah layaknya sebuah matahari di pagi hari. Walaupun menurut dirinya sendiri senyuman itu sangat jahat, bagi yang lainnya pasti merasa itu sangat imut. Bajingan cilik sialan. Wang Hu berkata dengan nada muram karena bahkan dirinya dengan ketiga rekannya, tidak bisa menghentikan Xia Yuer membantai semua pasukan yang ada di dalam sana. Keempatnya saling melirik lalu mengangguk, mereka tahu bahwa Xia Yuer pasti telah mengkonsumsi banyak ki dan konsep dan ini adalah waktunya membereskan Xia Yuer. Tanpa membuang waktu sama sekali, keempatnya langsung bergerak ke arah Xia Yuer bersama-sama. Sementara Xia Yuer, menatap itu hanya bisa membuatnya semakin tersenyum cerah. Ia tahu bahwa Jieyan mengambil masih ratusan ribu seorang diri, tentu ia tidak ingin kalah dan ingin menyelesaikan keempat dari mereka dengan kecepatan tinggi. Ayo temani putri ini, ayo menari. Ucap Xia Yuer saat ia menyatukan kedua telapak tangannya dengan senyum kecil di wajahnya sepanjang waktu. Episode sebelumnya. Membuat segel pemisah. Episode berikutnya. Pertarungan Xia Yuer. Xia Yuer yang menyatukan kedua telapak tangannya, membentuk lingkaran formasi di sekitarnya. Formasi alam, manusia pohon. Formasi kehidupan, inti kehidupan. Dari 4 lingkaran formasi tercipta, pohon perlahan terbentuk. Pohon tersebut memiliki lengan, serta sebuah inti tepat di dadanya yang memancarkan aura kehidupan. Formasi yang digunakan oleh Xia Yuer menguras sangat banyak ki dan konsep miliknya, bisa dikatakan itu menguras hampir setengah dari kekuatannya ketika berada di puncaknya. Wang Qi, Wang Hu, Wang Zi dan Wang Chu terkejut ketika menatap ke arah pohon setinggi 4 meter tersebut. Jarak mereka dengan Xia Yuer sudah sangat dekat. Namun, ketika mereka mendekat, keempat pohon itu langsung mengayunkan lengannya, dan yang lebih mengejutkan lagi, lengan pohon tersebut layaknya pohon merambat, memanjang dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Sialan. Apa ini? Keempatnya langsung menyerang ke arah tanaman merambat tersebut secara bersamaan karena adanya aura aneh yang menyelimuti tanaman merambat tersebut. Bila angin. Seraing. Serak. 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 Semua tanaman merambat yang berasal dari lengan pohon itu pun dipotong oleh gabungan dari keempatnya. Tetapi wajah mereka sedikit gelap karena lengan pohon yang patah itu tumbuh kembali dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Generasi pohon tersebut sangatlah menakjubkan. Bisa dikatakan, jika CIUR memiliki cadangan ki dan konsep yang sangat besar, bisa dipastikan pohon tersebut abadi. Percuma saja. Ayo menari lebih banyak. Hibur putri ini sebisa kalian. Ucap CIUR dengan senyum sedikit gila. Lingkaran formasi yang ada di kedua tangannya tidak hilang sama sekali. Ia pun mengarahkan telapak tangannya ke arah keempat musuh yang ada di hadapannya. Formasi alam, ledakan pohon. Saat CIUR menyelesaikan formasi serangan dengan kecepatan yang bahkan tidak mencapai 1 detik, keempat pohon itu pun langsung menusuk lengannya masing-masing yang telah berubah tajam. Jelep, 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 bush. Barang pohon dalam jumlah yang sangat besar meledak ke arah langit. Pohon-pohon itu juga terlihat runcing, serta memiliki sinar tertentu di permukaan batangnya. Perisai tornado. Keempatnya berteriak bersama-sama dan tornado raksasa mengelilingi mereka masing-masing lalu menepis semua barang pohon tersebut ke samping yang mencoba menusuk mereka bersama. Tetapi, CIUR yang menatap itu hanya tersenyum lebih jahat. Kegilaan akan nikmatnya perang dapat dirasakan oleh CIUR saat ini. Ia tahu bahwa hanya dengan teknik tingkat tinggilah ia bisa melukai keempat musuh kuat tersebut. Meledaklah. Blar. Cahaya berwarna hijau muncul dalam sekejap yang membuat Wang Qi, Wang Hu, Wang Zi dan Wang Chu menyipitkan mata mereka dengan tajam. Seluruh area segel langsung ditutupi oleh ledakan besar berwarna hijau. Untuk CIUR, keempat pohon hidup yang ada di sekitarnya langsung melindunginya karena keempat pohon itu hanya menerima sedikit efek ledakan. CIUR semakin tersenyum ketika melihat hal itu. Saat ledakan mereda, terlihat 4 sosok yang sudah babak belur dengan pakaian robek. Beberapa bagian tubuh mereka terlihat hangus. Lalu bekas luka hangus itu tampak melebar karena efek dari ki dan konsep alam milik CIUR memang sungguh keterlaluan. Roh sialan. Wang Qi yang sudah sangat marah, langsung mengayunkan pedang di tangan kanannya sekuat tenaga ke arah CIUR. Bilah badai. Seraing. Saat tebasan diayunkan, bilah tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke arah CIUR. Tetapi pohon hidup tersebut langsung melindungi CIUR sebisa mereka. Sementara Wang Hu, ia langsung menghilang lalu muncul di jarak 10 meter di belakang CIUR lalu mengibaskan lengannya. Badai penghancur. Ki dan konsep angin yang sangat kuat langsung berubah menjadi hembusan angin yang dapat meratakan apa saja. CIUR menatap itu menyipitkan matanya lalu mengarahkan satu telapak tangannya ke arah serangan Wang Hu. Formasi cahaya, perisai cahaya. Wush. Badai angin tersebut langsung mendorong perisai yang dibuat oleh CIUR walaupun itu tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Zep, zep. Untuk Wang Zi dan Wang Chu, keduanya muncul di dua arah yang berbeda dari CIUR lalu menyerang menggunakan pedang masing-masing di tangan mereka. Semua kejadian itu hanya terjadi dalam waktu hitungan waktu kurang dari 2 detik. Seni rahasia Wang, tebasan badai ilahi. Seraing. Satu demi satu terus berdatangan.
Kalian seperti serangga saja. Ucap Xia Yuer dingin saat ia melambaikan telapak tangannya. Formasi alam, perisai kehidupan. Wush. 4 pohon di sekitar Xia Yuer tampak menyatu lalu langsung mengarahkan kedua telapak tangannya yang seperti sebuah akar kedua arah yang berbeda. Qi dan konsep alam berwarna hijau pun langsung membentuk perisai tak kasat mata lalu menahan kedua serangan dari Wang Zi dan Wang Chu. Blar, blar. Lengan pohon tersebut tampak meledak tetapi langsung beregenerasi. Xia Yuer yang menatap itu, langsung perlahan menempel ke dada pohon tersebut lalu ia tampak tenggelam ke dalamnya. Di pohon yang kini berukuran hampir 10 meter, terlihat ruang khusus yang memungkinkan Xia Yuer menatap ke arah luar. Ia pun langsung menaikkan satu jari telunjuknya ke arah udara dengan senyum kejam di wajahnya. Formasi alam, Buddha 1000 tangan. Bush. Qi dan konsep alam yang sangat mengerikan meledak dari arah pohon tersebut yang membuat Wang Qi, Wang Hu, Wang Zi dan Wang Chu langsung melompat mundur menjaga jarak. Mereka saat ini sangat kewalahan melawan Xia Yuer dan tidak memiliki keuntungan sedikitpun ketika mereka bekerja sama. Inilah betapa kuatnya Xia Yuer setelah membangkitkan sebagian kecil dari warisan sejatinya, yaitu warisan dari roh Dewi Kehidupan. Akar yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam tanah lalu menyerbu ke arah pohon yang ditempati oleh Xia Yuer. Pohon tersebut langsung membesar dengan kecepatan yang sangat tinggi, membentuk pohon Buddha kayu yang memiliki 1000 lengan di belakang punggungnya. Apa itu? Wang Qi menatap ke arah Buddha kayu raksasa dengan keringat dingin yang menetes di dahinya. Untuk Wang Zi, Wang Hu dan Wang Chu, jantung ketiganya juga berdetak sangat kencang karena merasakan penindasan yang luar biasa dari Buddha kayu raksasa yang diselimuti oleh aura berwarna hijau. Xia Yuer yang telah selesai menyalurkan Qi dan konsep di ruang itu, perlahan keluar, tubuhnya tampak tembus pandang jika melewati pohon yang ia ciptakan. Xia Yuer berdiri dengan bangga di atas kepala Buddha kayu raksasa setinggi 1000 meter tersebut, menatap ke arah bawah dengan tatapan acuh tak acuh. Apakah kalian masih bisa menari? Tanya Xia Yuer dengan sudut bibir melengkung sedikit. Jangan sombong roh sialan. Wang Qi, Wang Hu, Wang Zi dan Wang Chu berteriak bersamaan dan di saat itu juga, keempatnya langsung melakukan gerakan yang sama. Seni rahasia Wang, dunia badai. Bush. Angin yang sangat kencang membentuk jutaan bilah terlihat di tempat itu. Selain dari itu, petir menyambar dari langit setiap waktu. Semua bilah itu pun langsung melesat ke arah Buddha kayu raksasa milik Xia Yuer. Ruang tampak robek ketika bilah angin tersebut memotong udara. Ini adalah salah satu teknik andalan para anggota klan Wang, karena keunikan garis darah mereka yang menghasilkan elemen angin, serangan yang mereka ciptakan lebih kuat 3 kali lipat daripada pengguna Qi dan konsep angin manapun. Menatap serangan yang sangat dahsyat menerjang ke arahnya, Xia Yuer mengatakan telapak tangan yang mungil ke arah bawah. Formasi cahaya, pencerahan Sang Buddha. Formasi alam, 1000 lengan kehidupan. Semua lengan Buddha kayu raksasa tersebut pun langsung menyerang menggunakan telapak tangan yang sedikit bercahaya serta ada simbol khusus di permukaannya. Blar, 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 blar. Telapak tangan kayu tersebut langsung menghantam semua bilah angin tersebut yang membuat ledakan besar karena setiap telapak tangan kayu tersebut menghasilkan gelombang kejut cahaya. Wajah Xia Yuer sedikit pucat karena ia hampir kehabisan Qi dan konsep tetapi ia tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya sama sekali.
Ini adalah perasaan seseorang menikmati pertarungan melawan musuh kuat. Bush. Semua bilah angin itu pun hancur menjadi hembusan angin. Sementara telapak tangan Buddha kayu masih tersisa banyak dan itu langsung menyerang ke arah tempat Wang Qi, Wang Hu, Wang Zi dan Wang Chu. Keempatnya melebarkan mata mereka karena tidak menyangka bahwa gabungan kekuatan mereka berempat akan kalah dengan satu roh belaka. Ini membuktikan bahwa kekuatan Xia Yuer memang sudah menyamai kekuatan Xiao Chen, dan sedikit di bawah Xiao Zia dan Jie Yan. Bom, 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 bom. Saat keempatnya mencoba bertahan menggunakan teknik pertahanan terkuat mereka masing-masing, itu semua langsung disapu habis oleh telapak tangan Buddha kayu. Ledakan beruntun terus-menerus terdengar. Dalam 1 detik saja, ratusan ledakan terdengar. Dalam waktu hampir 5 detik, serangan pun perlahan mereda. Semua tempat yang semula telah berubah menjadi hutan pun langsung berubah menjadi tanah gersang. 4 sosok yang tidak memiliki tubuh utuh terlihat tergeletak di permukaan tanah. Keempatnya masih hidup walaupun berada di ambang kematian. Namun, tentu mereka masih bisa melakukan sesuatu seperti meledakkan diri lalu membawa Xia Yuer bersama dengan mereka ke dalam neraka. Tetapi untuk Xia Yuer yang tidak pernah naif dalam pertarungan, tentu sudah memikirkan langkah itu dan ia pun menggunakan semua ki dan konsep terakhir yang ia memiliki untuk membunuh keempatnya. Formasi alam, kejatuhan Sang Buddha. Episode sebelumnya, kemarahan para iblis dan pasukan klan Wang. Episode berikutnya, menganggap musuh sebagai serangga. Formasi alam, kejatuhan Sang Buddha. Patung Buddha kayu raksasa yang digunakan oleh Xia Yuer untuk berperang pun meraung keras ke arah langit sambil mencengkram erat kepalanya. Dari semua bagian tubuhnya, terlihat akar yang meledak ke segala arah lalu menutupi semua tempat yang ada. 4 pemimpin pasukan klan Wang yang kini terluka parah dan berada di ambang kematian, langsung mengaktifkan skill terakhir mereka untuk membawa Xia Yuer bersama mereka ke dalam neraka. Seni terlarang, penghancuran akar spiritual angin. Xia Yuer yang menatap itu, hanya tersenyum jahat lalu membuat gerakan tertentu menggunakan kedua lengannya yang masih diselimuti oleh lingkaran formasi. Meledaklah. Blar. Semua akar serta patung Buddha tersebut langsung meledak dan menyapu semua yang ada di sana. Bahkan untuk Xia Yuer harus menggunakan formasi pertahanan terakhir yang bisa ia gunakan walaupun itu akan menguras semua ki dan konsep miliknya hingga kering. Krak, 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 perang. Segel yang dibuat oleh Xia Yuer untuk mengunci musuh pun langsung hancur menjadi berkeping-keping, tanpa tersisa sedikitpun. Awan jamur berwarna hijau meledak ke arah langit dan ledakan itu menarik perhatian 2 tempat segel lainnya berada yang dibuat oleh Jie Yan Xiao Zia. Yuer. Jie Yan yang saat ini baru saja mengaktifkan kekuatan naga di dalam tubuhnya, memasang ekspresi muram ketika melihat ke arah awan jamur raksasa yang mencapai langit. Ia sangat menyadari bahwa ledakan itu sangatlah mengerikan. Bahkan Xiao Zia juga memikirkan hal yang sama saat ini. Di tempat Xiao Zia berada, pertarungan terhenti untuk beberapa saat. 3 pangeran iblis fana juga menatap ke arah ledakan. Situasi di tempat itu juga tidak terlalu baik bagi para pangeran iblis karena semua pasukan mereka telah dimusnahkan oleh Xiao Zia, hanya menyisakan mereka bertiga. Penghalang yang dibuat oleh Xiao Zia juga mengalami banyak retakan akibat ledakan yang dibuat oleh Xia Yuer walaupun itu tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Kita harus membereskan roh berbahaya ini.
Ucap Chu Huanxian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Zia. Bai Yi mengangguk kecil lalu menatap ke arah pangeran iblis lainnya selain Chu Huanxian yang kini telah sekarat karena Xiao Zia. Untuk Chu Huanxian, ia mengambil keputusan dan langsung mengarahkan lengannya ke arah pangeran iblis tersebut. Dia memang masih bisa diselamatkan tetapi dirinya dan Bai Yi paham bahwa pangeran iblis itu tidak berguna lagi dalam pertarungan. Maaf saja, kau harus kami gunakan untuk meningkatkan kekuatan kami. Ucap Chu Huanxian dingin saat kekuatan aneh berwarna abu-abu perlahan menyelimuti tubuh pangeran iblis tersebut. Bahkan untuk Bai Yi juga melakukan hal sama karena ia tahu berapa kuatnya Xiao Zia sehingga mereka berdua membutuhkan kekuatan lebih. Kalian berdua. Sebelum pangeran iblis itu mengutuk Chu Huanxian dan Bai Yi, tubuhnya tampak perlahan memudar. Dia menjadi sebuah untaian ki dan konsep lalu memasuki tubuh Chu Huanxian dan Bai Yi. Pelahapan. Kenapa keduanya bisa menggunakan skill itu? Yang aku tahu, skill itu hanya bisa digunakan oleh pangeran iblis terkuat. Dengan konsep kerakusan, dia saat ini sedang melawan Jieyan. Batin Xiao Zia dengan wajah sedikit muram. Di masa lalu, ia pernah melihat skill itu dari salah satu pangeran iblis di alam iblis abadi. Dengan menggunakan kemampuan itu, kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Bush. Kekuatan yang dimiliki oleh Chu Huanxian dan Bai Yi melonjak seketika. Luka-luka mereka pulih seketika dan bersiap-siap untuk menyerang ke arah Xiao Zia. Aku tidak tahu roh apa sebenarnya kau walaupun ada beberapa catatan tentang roh sekaliber dirimu. Tetapi, kami yang sekarang, pasti akan bisa menghabisimu. Ucap Chu Huanxian dingin. Ia pun langsung mengayunkan pedang yang sangat ramping di tangan kanannya ke arah Xiao Zia. Dosa keserakahan, tebasan keserakahan surga. Seraing. Saat Chu Huanxian menyerang sekuat tenaga, bila yang tampak awalannya besar meledak seketika dan mempengaruhi daerah sekitar Xiao Zia berada. Skill ini lagi. Kau mencoba menguras semua ki dan konsep milikku dengan konsep keserakahan. Kau terlalu banyak berpikir iblis rendahan. Ucap Xiao Zia saat ia mengayunkan sabitnya ke arah tanah. Jelek. Formasi kematian, domain kematian. Bush. Semua ki dan konsep keserakahan milik Chu Huanxian langsung dihancurkan oleh ki dan konsep milik Xiao Zia tanpa bisa melawan sama sekali. Semua tempat berubah dalam sekejap, menjadi tanah kematian, banyak tulang benulang yang terlihat di semua tempat serta genangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kau melupakanku? Bai Yi muncul tiba-tiba di belakang Xiao Zia lalu mengayunkan staf miliknya ke arah kepala Xiao Zia. Dosa nafsu, segel keinginan. Xiao Zia mendengus dingin. Ia sangat tahu bagaimana semua karakteristik dari pangeran iblis serta kemampuan eksklusif mereka. Seberapa kuat pun pangeran iblis fana, ia tidak akan pernah takut sama sekali jika kekuatannya setingkat. Yang artinya, Xiao Zia hanya menganggap mereka semua sebagai serangga rendahan yang bahkan tidak layak memakai sepatunya. Sebab, di zaman dahulu kala, hanya pangeran iblis dengan konsep kerakusan yang dapat menahannya, selebihnya hanya akan mati di tangannya jika bertemu dengannya. Formasi kematian, tulang kematian. Ush. Dari dalam tanah, sosok tengkorak muncul sambil memegang pedang lalu mengangkat pedangnya ke arah atas untuk menahan serangan dari Bai Yi. Terang. Mati. Chu Huanxian juga tidak mau tinggal diam dan langsung menyentuh permukaan tanah. Dosa keserakahan, keserakahan neraka. Tap.
Ki dan konsep keserakahan langsung tersalurkan dari telapak tangan Chu Huanxian ke dalam permukaan tanah lalu meledak di tempat Xiao Zia berada. Kalian berdua sungguh tidak tahu apa artinya kekuatan absolute. Jika begitu, aku akan menunjukkan apa artinya keputusasaan kepada kalian berdua iblis rendahan. Ucap Xiao Zia dingin. Duar. Ki aneh meledak ke udara dalam jumlah yang sangat besar, serangan dari Chu Huanxian langsung menghancurkan semua yang ada di sana tetapi tidak untuk Bai Yi. Kekuatan milik Chu Huanxian adalah kekuatan aneh yang dapat melukai siapapun lalu membuat yang terkena serangan langsung kehabisan ki dan hukum dalam kecepatan yang sangat tinggi. Jika tidak mengetahui skill dari Chu Huanxian, siapapun yang melawannya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tetapi tidak untuk Xiao Zia yang telah hidup sangat lama serta mengetahui pengetahuan tiada habisnya. Apakah berhasil? Bai Yi mengerutkan keningnya saat mencoba melacak keberadaan Xiao Zia. Untuk Chu Huanxian, ia juga mencoba mencari Xiao Zia tetapi ia tidak menemukannya sama sekali yang menurutnya Xiao Zia tewas karena sebelumnya kekuatannya juga meningkat setelah menyerap kekuatan hidup pangeran iblis lainnya menggunakan kemampuan yang sengaja diberikan oleh Jin Gu. Tetapi, wajah Chu Huanxian dan Bai Yi pucat seketika saat merasakan ki dan konsep kematian yang teramat dahsyat meledak seketika di tempat tersebut. Keduanya langsung mencari keberadaan Xiao Zia lalu menatap ke arah langit. Saat ini Xiao Zia melayang di udara dengan sebuah sabit di tangan kanannya tanpa terluka sedikitpun. Ia menatap ke arah Chu Huanxian dan Bai Yi dengan tatapan acuh tak acuh. Formasi kematian, neraka kematian. Formasi kematian, jiwa kematian. Episode sebelumnya. Pertarungan Xia Yuer. Episode berikutnya. Kematian Bai Yi dan Chu Huanxian.